Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi, Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Pada video ini, kami akan menjelaskan nilai berakhlak apa saja yang ada pada sosok Bung Karno ini. Berorientasi pelayanan. Bung Karno adalah contoh ideal dari sosok yang memahami nilai berorientasi pelayanan. Semua sepak terjang yang beliau lakukan semata-mata dilakukan demi rakyat Indonesia. Beliau paham betul yang paling dibutuhkan rakyat Indonesia pada saat masa penjajahan itu adalah kemerdekaan. Tidak peduli jika hal itu bahkan sampai membuat beliau diburu, dibuang, dan diasingkan. Beliau adalah sosok yang cerdas, gigih, mampu berpikir kritis, solutif, cekatan, dan dapat diandalkan. Beliau juga adalah sosok yang ramah bahkan kepada rakyat kecil sekalipun. Akuntabel. Bung Karno selalu melaksanakan tanggung jawab yang diembannya dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Beliau senantiasa menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Bahkan hingga akhir masa jabatannya, beliau masih menjunjung tinggi integritas tersebut dengan tidak mengusik fasilitas negara. Ketika beliau diperintahkan untuk meninggalkan istana presiden, beliau menegaskan kepada anak-anaknya untuk tidak membawa apapun yang bukan milik pribadi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Bung Karno menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, tidak semena-mena hanya karena pernah menjabat sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Kompeten. Insinyur Soekarno dapat dijadikan sebagai role model karena beliau merupakan seseorang yang sangat gemar membaca buku. Menurut cerita dari putrinya, Insinyur Soekarno bahkan memiliki meja membaca khusus di dalam toilet. Berkat kegemarannya membaca buku ini, Insinyur Soekarno dapat menguasai berbagai macam ilmu, ideologi sampai teori politik, sosial, dan ekonomi. Ilmu-ilmu ini yang kemudian digunakan oleh Insinyur Soekarno untuk membawa Indonesia merdeka dan bangkit lebih baik lagi. Selain itu, kita tahu bahwa Insinyur Soekarno merupakan pahlawan proklamasi yang membawa Indonesia ke dalam kemerdekaan. Dari sini dapat kita lihat bahwa beliau melakukan tugasnya dengan sangat baik dan dengan kualitas terbaik. Beliau rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk mengangkat derajat dan martabat Indonesia. Harmonis. Insinyur Soekarno memiliki pengalaman yang pahit semasa sekolah. Insinyur Soekarno sangat benci terhadap sikap anak Belanda yang terlalu meremehkan anak pribumi. Oleh karena itu, Bung Karno sangat memperhatikan orang miskin, kemelaratan dan kemiskinan orang lain tidak luput dari perhatiannya. Selain itu, nilai harmonis lainnya yang dapat kita teladani yaitu beliau bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain yang berasal dari bermacam-macam suku dan budaya. Walaupun adat dan budaya yang berbeda, Insinyur Soekarno tetap dapat berteman tanpa melihat latar belakang suku, agama, maupun ekonominya. Nah, untuk poin pertama, kita semua tentunya setuju bahwa Bung Karno merupakan role model utama dari perilaku memegang teguh ideologi Pancasila. Lawang dia sendiri juga yang mengusulkan ideologi ini. Kemudian, bicara soal memegang teguh UUD 1945, Bung Karno jugalah sebagai sosok orang yang mengesahkan kembali UUD 1945 ini sebagai konstitusi negara kita. Sebagaimana kita tahu bahwa sebelumnya sempat diganti dengan konstitusi RIS dan UUDS 1950. Kemudian, poin kedua dan ketiga, Bung Karno adalah salah satu pihak yang membuat Indonesia ini bisa merdeka dan memiliki nama dari perjuangannya. Bahkan, Bung Karno pernah memutuskan Indonesia untuk keluar dari PBB karena demi nama baik Indonesia. Pada core value adaptif ini, Bung Karno merupakan sosok yang sangat bisa kita jadikan role model. Salah satu bukti dari sikap adaptif Bung Karno ialah pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Yogyakarta saat terjadinya agresi militer pertama Belanda, karena saat itu ibu kota Jakarta terancam dengan kemungkinan adanya serangan dari Belanda. Kolaboratif. Kode etik dari kolaboratif adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Bung Karno adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Sebelum Indonesia meraih kemerdekaan tersebut, ada proses panjang di baliknya, dan Bung Karno adalah salah satu aktor di balik tercapainya kemerdekaan Indonesia. Beliau mau bersinergi melakukan kerjasama, asalkan hal itu demi kemerdekaan Indonesia. Bahkan dulu beliau mau bekerja sama dengan Jepang. Menurut beliau, bekerja sama dengan Jepang dapat memberikan keuntungan berupa kesiapan bangsa Indonesia, mendidik dan mempersiapkan fisik dan mental rakyat untuk mencapai kemerdekaan, sambil mengkonsolidasikan kekuatan dan menantikan sampai tiba saatnya Jepang jatuh. Kerjasama dengan Jepang ini mengindikasikan Bung Karno menerapkan nilai kolaboratif dalam rangka mencapai tujuannya. Demikian penjelasan nilai berakhlak yang ada pada sosok Bung Karno.
Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.